tapi ada 2 orang cowok dan cewek itu kesurupan. Kesempatan kali ini kita berada di salah satu perairan. Jadi ini nanti akan jadi kisah perairan Jawa Om. Ada salah satu perairan di daerah Kulon Progo. Mungkin bagi teman-teman di daerah DIY dan sekitarnya sudah tahu ini tempatnya di mana, di Waduk Sermo. Kalau mau dibuat waduk ini misalkan ada pohon-pohon, ada rumah-rumah, itu seharusnya misalkan ada rumah itu harus dijual. Kalau ada pohon-pohon itu harus dibersihkan supaya waduk kan bisa dibersih. Tapi belum lama kejadian itu sempat ada orang camping itu kesurupan. Tapi setelah diobatin sama orang bambu air, insya Allah langsung sembuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di gerbang antar dimensi GAD Kisah Tanah Jawa. Ya, Kesempatan kali ini kita berada di salah satu perairan. Jadi ini nanti akan jadi kisah perairan Jawa Om. Ada salah satu perairan di daerah Kulon Progo. Mungkin bagi teman-teman di daerah DIY dan sekitarnya sudah tahu ini tempatnya di mana, di Waduk Sermo seperti itu. Dan di sini nanti kita akan bercerita beberapa hal yang kita temukan, baik secara cerita sejarah, kemudian cerita secara kearifan lokal yang ada di sini, kemudian mungkin mitos-mitos juga kita akan ceritakan, dan kita juga akan merasakan energi-energi yang ada di sini seperti apa sih, mungkin ada entitas-entitas yang lewat dan sebagainya. Tapi sebelumnya sejarah dulu Om. Iya. Yang Om mau bisa ceritakan dulu, untuk spill dulu, karena di sini kita nggak lama-lama, kita nanti rencananya juga akan naik kapal Om, biar nanti bisa ke sana. iya, Silahkan. iya. Ini waduk ya, atau bendungan ya, gitu. Yang kita kunjungi di beberapa kali kesempatan ya. Sebelumnya ada Gejang Wungkul. Ya. Ini kita ada di Waduk Sermo, ya, yang Waduk ada di Sermo. Kabupaten Kulon Progo, Kecamatannya Kokap, desanya Hargowilis. Oke. Ini masih masuk daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi keberadaan dari waduk ini sendiri sebenarnya salah satu yang menjadi destinasi wisata untuk Jawa bagian tengah. Gitu. Selain itu juga waduk ini dibangunnya di tahun 1994 dan selesainya di November 1996 yang pada waktu itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Oke. Ini sebenarnya salah satu politik ya waktu itu yang dilakukan adalah untuk membangun waduk sebanyak mungkin. Jadi di era Pak Harto itu kan banyak pembangunan waduk. Salah satunya waduk Kedung Ombo, kemudian waduk Sermo, kemudian juga waduk Gejang Wungkul dan waduk-waduk yang lainnya gitu. Karena tujuannya untuk mengairi. Selain itu juga untuk program transmigrasi. Nah, karena waktu pembangunannya ini ya Betul desa ya. betul berarti desa ya? gitu. Jadi hampir sama dengan yang ada di Gejang Iya, Wungkul. iya. Nah, di sini ada ratusan kepala keluarga yang waktu itu hampir semuanya itu dipindahkan ke Bengkulu. Salah satunya daerah Rejang Lebong. Selain itu ada juga yang ke Riau, ke ini ya perkebunan sawit. Oke. Jadi
sistem pemerataan juga. Dan keberadaan dari Waduk Sermo ini sendiri juga mengairi daerah irigasi ya, yang ada di Kulon Progo Sasono di Kalibawang. Bahkan itu untuk luas hampir 7.000 hektar Mas. Iya, ini kan seluas ini. Iya. Jadi Sobat Javanika semuanya, tadi sebelum kita ngambil spot di sini, apa ya, tanpa sengaja itu kita keliling waduk seperti Mengelilingi. itu. Mengelilingi. Wah, dan ternyata hampir 18 km. Iya, iya karena ini memang berhektar-hektar Iya, ya, iya, bahkan bisa menampung sekitar jutaan kubik air, 25 juta kubik. Pas ya di masa kemarau. Iya. Di masa kemarin itu hanya 3 juta kubik. 3 juta kubik. Kalau pas musim hujan Bisa bisa 22 ya, karena volume maksimal kan 25 ya. Nah ini mungkin Sobat Javanika juga menjadi satu pertanyaan ya. Apa sih Om atau Mas D bedanya bendung sama bendungan? Ya, betul. Karena sering Bendung, bilang, bendungan. oh itu bendungan. Enggak, itu kurang tepat gitu. Bendungan ini adalah waduk atau dam. Oke, bendung. Jadi bendungan itu untuk menahan air atau untuk menampung air dalam volume yang cukup besar. Biasanya bendungan diciptakan ya, itu dengan cara membendung aliran sungai. Salah satunya sungai yang ada di sini, gitu, dibendung pada waktu itu. Sementara bendung itu bisa juga kita lihat seperti muka air untuk menaikkan tinggi muka air, gitu. Oke, Atau yang ada di sungai-sungai Mas. Iya, iya. Seperti dulu kita datangi bendung Pintu 10. Oh, di ini Tangerang. Tangerang. Iya, Nah, iya, contohnya itu bendung Kali Serayu, Iya. pernah. Nah, bendung ini itu adalah pintu air untuk yang fungsinya untuk menaikkan tinggi muka air, gitu. Selain itu juga agar tidak terjadi ini ya penggerusan dasar sungai atau longsor lereng sungai gitu. Kalau dalam ilmu teknik sipil itu kita pelajari kan dulu tentang ini ya irigasi dan bangunan air itu pasti. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama, tapi yang membedakan adalah bendungan itu adalah waduk, fungsinya untuk menampung air yang jumlahnya Untuk banyak, cadangan air ya, cadangan memang. yang menampung, Iya, gitu. kayak mangkok gitu ya. Ya, atau untuk membendung ya, menutup gitu, ditampung. Dan kalau bendung sendiri untuk membendung ataupun untuk Menahan air, laju air yang ada di sungai. Jadi pintu air itu adalah bendung, sementara ini adalah bendungan. Iya, Bedanya iya. itu. Tapi aku penasaran gini sih Om. Ini kan kita berada di satu lokasi yang dibangun oleh manusia yang eranya itu era-era pasca kemerdekaan. Iya. Ada nggak sih ciri-ciri khusus yang membedakan antara bangunan-bangunan air yang dibangun pada masa setelah kemerdekaan sama zaman-zaman kolonial? Kolonial, seperti itu, ya. Yang Om Tentunya kalau tahu. kita lihat itu pada struktur dan teknologi bahan konstruksi, TBK kita sebutnya, teknologi bahan konstruksi kalau ilmu teknik sipil ya. Saya recall ini ya, waktu kuliah S1 ini. Kalau di zaman kolonial, biasanya bendung ataupun bendungan, itu ininya Mas D, kalau lebih studi kasusnya ke bendungan, ke bendung ya, pintu air. Teknologi yang dipergunakan biasanya menggunakan urukan itu batu kali, pasangan batu kali. Oke. Gitu. Jadi minim sekali ditemukan ada teknologi batuan bertulang atau pembersihan di situ. Sementara kalau di bendungan itu untuk damnya sendiri sudah menggunakan teknologi terbaru karena ini kan baru pasti. Gitu. Kemudian daerah aliran sungainya juga yang disalurkan karena kita ketahui kalau teknologi kolonial kan kuat di air Mas D. Karena Belanda kan kita ketahui kuat di air. Nah kalau kemudian kita nyinggung tentang mistis-mistis nih, misalkan tumbalnya atau apanya ya. Itunya juga. Itunya tentunya nggak jauh beda Mas D. Oh gitu ya. Ya, Kirain. itunya tentunya sama dan bangunan-bangunan air itu ciri khasnya biasanya hewan-hewan air yang ada menjadi mitos seperti buaya ataupun ular biasanya ada di situ, ular air gitu. Dan kalau kita lihat juga sistem irigasi waktu itu sudah sangat sering dikenalkan di abad ke-20 di era kolonial Belanda. Saat ini ya Trias van den Venter gitu, atau politik etis balas budi. Jadi ada edukasi, transmigrasi dan irigasi. Nah, di era irigasi ini kan banyak sekali Belanda membangun saluran-saluran air, bendungan, dan yang kita bisa membedakan juga sistem bendungan itu kan primer pasti utama, dia mengairi persawahan berapa hektar dulu. Kemudian ada sistem sekunder,
baru sistem tersier yang dia dipecah-pecah lagi ke lahan-lahannya. Oh iya. Jadi sebenarnya teknologinya pun nggak jauh beda, Mas. Yang diterapkan tidak terlalu jauh juga, hanya lebih canggih dan lebih modern gitu dalam penggunaannya. Tapi secara ini warisan ini sedikit banyak kita juga mewarisi ini ya, tinggalan dari kolonial Belanda ya untuk membangun bangunan-bangunan air seperti ini. Iya, penerapannya tentunya gitu. Penerapannya, pembagiannya gitu. Karena kalau irigasi pasti lawannya adalah drainase, gitu. Termasuk kalau irigasi kan mengairi ya, kalau drainase membuang air. Jadi sebenarnya sistem-sistem yang ditinggalkan kita sebut zaman kolonial itu sama. Terlebih kita ketahui negara kita ini adalah negara tropis. Yang ketika terjadi curah hujan tinggi, maka itu akan meluap. Sehingga juga perlu diperhitungkan jika kemudian itu tidak terjadi banjir. Dan bisa disimpulkan fungsi dari waduk ya, kalau di sini adalah waduk Sermo. Pertama adalah untuk pengairan. Yang kedua pengendali banjir. Yang ketiga untuk pengembangan bisnis perikanan. Kemudian untuk pariwisata jelas. Rekreasi, rekreasi, dan yang terakhir adalah untuk olahraga. Mantap Gitu. Karena olahraga kan di sini pasti ada lomba perahu, lomba dayung, kayak gitu. Nah, bisnis perikanan tentunya ikan budidaya dan juga ikan mancing. Gitu. Mungkin teman-teman penasaran. Tadi yang diceritakan Om adalah gambaran secara umum tentang waduk dari daerah Kulon Progo ini. Cuman kadang kita membayangkan terus orang-orangnya zaman dulu gimana seperti itu. Kemudian setelah tempat ini ditinggal oleh para penduduknya, tempat ini jadi apa? Kemudian sisa-sisa bangunannya sampai mungkin makam-makam dan beberapa tinggalan mungkin dulu ada tempat yang dikeramatkan yang hari ini harus terendam air. Nah, nanti kita akan ceritakan di sesi berikutnya. Kita akan lanjut ke sebelah sana, Om. Kita mau naik kapal. Kalau mitosnya di Waduk Sermo itu dulu adalah ada leluhur, Mas. Leluhur yang namanya itu Jambu Mangli sama Sermojoyo. Adapun Jambu Mangli itu adalah dulu itu ajudan keraton, Mas. Itu adalah prajurit dari Pangeran Diponegoro. Akhirnya itu dimakamkan di makam di sini di sekarang posisinya berada di wilayah Gudang, pas sekarang jadi jadi wisata bambu air, Mas. Dan beliau dimakamkan di makam lama itu, dijadikan satu sama beliau almarhum Sermojoyo, Mas. Setelah itu tapi ceritanya nenek moyang dulu, Mas. Nah, cerita nenek moyang dulu itu ceritanya begitu. Oke, Sobat Javanika semuanya, kita sudah ada di atas kapal bareng Om dan kru yang lain. Yang berarti di bawah kita, di bawah air ini Om, dulu pernah ada peradaban, pernah ada desa, kemudian ada penduduknya yang kemudian dipindahkan sehingga lokasi ini bisa digunakan untuk waduk. Nah, saya penasaran gini Om, dari sekian hektar luasnya waduk ini, jika dulu dihuni oleh manusia, yang kalau saya baca ceritanya kan dulu masyarakat di sini mayoritas bercocok tanam, ada sawah, ladang, sama palawija. Kemudian kan pasti ada yang udah tua-tua, ada yang remaja, dan ada yang anak-anak. Pasti Om, ada drama-drama ketika ini mau dibikin waduk, kemudian mungkin semuanya ikut transmigran atau semuanya clear area. Tapi kan kalau masalah rasa, masalah hati, mungkin ada yang nggak rela atau harus kehilangan saudara, harus berpisah dengan
sahabat, pasangan dan sebagainya. Mungkin nanti kalau misalnya ada cerita bisa ya Om Bisa. diceritain. Nah, sebenarnya saya sudah koneksi. Oh gitu. Iya. Atau ini Om yang pilih tempat. Jadi kalau penelusuran biasanya kan Om pilih tempat mana. Nah, ini kita pilih kemudi. Kita mau kemana dulu Om? Kita dekat bendung ya, pintu Dekat air. Bendung ya. Oke. Pintu air. Oke. Iya, pintu air memang pintu secara kasat mata dan pintu secara tak kasat mata. Oke. Iya, jadi ketika kita melihat tentang bendung ya, pintu air itu yang terbayang itu adalah seperti halnya gerbang buka tutup. Dan menurut sumber yang saya peroleh, ini boleh dibilang menjadi salah satu titik terdalam dari Waduk Sermo. Ini kita sedang syuting di kala kemarau. Iya. Kalau di musim penghujan ini lebih dalam lagi mesti. Kan yang ada di sini kedalamannya lebih dari 49 meter yang ada di sekitar kita. Dan ini ya ada beberapa entitas-entitas yang ketika ini jadi itu menjadi penunggunya. Nah, saya merasakan ada ular yang besar banget di bawah. Kemudian ini ketika kita mendekati pintu air, saya melihat ada sosok perempuan tuh banyak sekali. Malah energinya feminim. Feminim. Ini. Tetapi strategi feminim ini bukan berasal dari siapa yang pernah, misal maaf ya, pembunuhan, bunuh diri itu nggak ada. Oke. Atau pembuangan mayat itu nggak ada Mas Dika. Tapi Entitas yang ada di sini adalah mereka yang menguasai wilayah ini, yaitu kawanan siluman buaya putih. perempuan. Perempuan. Berarti ini bukan dari sesuatu yang punya riwayat hidup di sini ya? Iya. Kalau ini akan nanti kita jabarkan ya. Ini tentang satu pintu air. Kemudian kalau ditanya tentang penduduk ya, pasti ada beberapa penduduk yang mereka merasa keberatan. Seperti yang disampaikan Mas Di. Bahkan ada sekitar 6 sampai 7 kompleks pemakaman yang ditenggelamkan. Nah, ada di pemakaman ini itu yang direlokasi. Tapi ada beberapa yang tidak direlokasi. Masih Ya. Kemudian juga bekas-bekas rumah. Ya. Saya merasakannya di tengah danau, di tengah ini apa? Waduk. Di tengah waduk ini itu ada satu energi yang besar, yaitu berasal dari tempat yang dulu pernah ada rumah ya Mas Di, itu rumah orang pintar. Yang tersohor lah yang di sini. Nah, ketika ini kemudian dijadikan waduk, banyak sekali entitas-entitas yang bersembunyi di situ atau bersemayam. Karena banyak sekali pusaka-pusaka yang masih tersimpan, terpendam. Kemudian tapi orangnya itu ikut dipindahkan ya? Iya, ikut berpindah, tetapi residualnya energinya masih tertinggal. Enggak ikut orangnya itu? Enggak. Oh gitu. Karena mereka sudah nyaman dengan tanah yang ada di sini. Gitu. Jadi sempat menjadi satu pertanyaan, apakah ini kerajaan gaib gitu? Bukan. Itu jauh lebih dulu daripada waduk ini. Karena kita ketahui waduk ini kan danau atau telaga buatan. Beda kalau dengan telaga buatan alam atau alami ya. Berarti di situ ada kerajaan. Nah, ada beberapa poin-poin ini, jadi 3 yang nanti akan kita datangi juga lokasinya di mana. Tetapi ini yang pertama di sini Mas. Nah, ini kan dulu sebenarnya ini satu aliran sungai pada awalnya. Entitas yang ada di sini, buaya ini sebenarnya sudah penghuni lama. Kemudian ketika ini dibangun, mereka juga ada seperti laku-laku tertentu. Jadi seperti laku-laku dalam pembangunannya seperti apa, termasuk jangka waktu yang tadi disebutkan ya, kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Itu terbilang cepat, tetapi ada banyak kendala-kendala yang waktu itu mewarnai. Teknis, non teknis? Kita sebutnya non teknis. Gitu. Nah, di sekitar sini masih yang kadang sering nampak sosok perempuan-perempuan itu, salah satunya yang pakai gaun serba putih gitu. Di jalan sebelah sini kadang menyapa orang yang lewat. Kadang seolah-olah ada yang lari kemudian menerjunkan diri, tapi ketika dilihat nggak ada. Nah, gitu. Tapi itu sebenarnya perwujudan aslinya kalau misal di track secara energi di dimensinya itu buaya. Jadi membentuk satu seperti kerajaan siluman buaya putih di sini di bawah.
Oke. Nah, dia eksistensinya di sini apa sih? Hanya menunggukah atau memang punya tugas menjaga satu area ini atau memang apa ya? Ya hanya mendiami kemudian ketika ada sesuatu yang dia inginkan dia akan ambil seperti itu. Iya, ini lebih tepatnya sebenarnya mendiami. Mendiami. Dan termasuk menunggu ya. Kalau kita bilang menjaga sebenarnya ada satu entitas yang lebih besar. Yaitu sebenarnya berkaitan dengan leluhur yang ada di sini. Oke. Terkadang ada entitas-entitas negatif pasti di tempat ini. Yang negatif bisa kita sebutkan silapan buaya putih itu, tapi dia meminta korban. Oh ya itu. Itu jadi Maksud ada beberapa yang melihat orang yang menyebutkan diri, kemudian ada orang yang hampir melakukan kondisi yang sama gitu. Dan beberapa orang juga secara tidak langsung ketika datang ke tempat sekitar sini karena dianggap wingit, mereka kadang larung bunga atau membuang. Jadi ini kan yang paling dekat nih Mas di sekitar situ ya. Oke. Itu jadi ada yang membuang ini, buang apa? Sesaji ataupun syarat, misalkan dia baru datang ke orang pintar, kemudian syaratnya dibuang di sini, atau yang buang sial, buang ilmu gitu. Dan tadi kita lihat banyak pemancing ya. Ini juga ada seperti saya lihat menyerupai ikan emas atau lele, tapi berwarna putih, lele putih. Nah, siapa yang melihat ini kalau lele putih itu boleh dibilang nanti akan memberikan berkah. Gitu. Namun kalau melihat ikan yang menyerupai lele tapi berwarna hitam legam, misalkan terpancing, dua ikan ini ya, itu harus dilepas pasti. Nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dimakan. Nggak boleh, karena itu salah satu hewan kelangenan dari Mbah Sermo sendiri. Oh, ibaratnya danyangnya gitu ya. Oke. Karena ikan lele ini pernah ada satu cerita ya, orang ngambil gitu, dia nggak tahu atau apa. Ketika mau dibawa pulang, itu kendaraannya ngadet pasti. Jadi tiba-tiba macet datang. Kemudian waktu mau dimasak ya, mencoba ikan itu belum dibunuh dasarnya. Ketika mau menyalakan kompor atau apa untuk merebus ya ataupun untuk menjarangi itu dulu, ya mau nyala. Oh gitu. Apinya. Kayak semacam dikasih peringatan terus gitu ya. Kemudian ada yang ngerasuki anggota keluarganya. Saya lihat ketika dirasuki, iwak kuwi balekno. Gitu. Jadi ikan itu dikembalikan. Era dibalikin kok nama mono. Akhirnya ikan itu dilepas di sini. Karena itu adalah bagian dari hewan danyang yang ada di sini. Sementara ikan-ikan lain boleh diambil dan berpesan kalaupun mengambil ikan itu untuk tujuan konsumsi. Jadi tidak untuk kemudian dipancing dikembaliin ataupun disakitin enggak boleh. Jadi memang untuk perut lapar gitu. Itu sih. Nah, kalau ngomongin pemancing ini kan saya dapat cerita ini jadi surganya pemancing, Om. Kalau pemancing biasanya aktivitasnya kebanyakan ada yang malam hari. Katanya malam kalau pas hari-hari tertentu dipercaya ya mungkin pas bulan purnama atau apa ikan tuh suka muncul seperti itu. Nah, Om menangkap nggak sih kayak satu kejadian mistis yang suka dialami pemancing sehingga itu jadi kayak rahasia umum pemancing yang ada di sini kayak gitu? Ya tentunya ular ya Mas ya. Ular yang banyak ya. Memang ada ular secara nyata, ada juga ular gaib. Pernah satu kisah seorang penganjing melihat ular ya. Tapi ularnya ini unik Mas. Kepala buntutnya itu kepala semua. Buntut kayak KRL dulu Mas. Oh, nggak ada logonya. Yang satu kepala juga. Ekornya juga kepala jadi kayak ular HP. Iya, sama ini juga bentuknya kayak KRL. Kereta listrik tuh. Jadi kepala dan belangnya merah hitam, merah hitam. Oh gitu. Iya. Nah, ini adalah disebutnya itu apa ya? Ular bandot. Ular bandot. Itu sebenarnya apa, Om? Perwujudan apa? Danyang juga. Itu marak kayak apa kalau misalnya diganggu itu? Itu sebenarnya penjaga atau prajuritnya yang ada di sini. Oke. Nah, ini biasanya orang melihat ini kok unik gitu ya. Ada yang mau dibawa pulang atau diusir atau apa itu. Dan kalau ular itu sebenarnya termanifestasi, dia bisa menjadi seperti batu nilagen. Kalau kelihatan, jadi terkadang ada kayak nyala warna merah delima itu, penting kelihatan itu. Aku tertarik dengan ular yang Om mau ceritakan tadi karena saya sempat membuat sketsa belum finishing sih. Jadi saya nangkap kayak
Kalau aku sih Iya, iya. bilangnya agak mirip belut seperti itu karena dia ada di dalam air seperti itu. Kemudian dia panjang banget, mungkin kalau di di ukuran kita bisa sampai 12 meteran. Kayak anaconda gitu. Ya seperti itu. Cuman tadi yang coba saya sketsakan ini ada keanehan di kayak ada rambut atau lumut-lumut yang Iya. menjuntai-juntai seperti itu. gitu. Ini ya. Ini tuh sisiknya berwarna hijau, Oke. hijau agak agak putih kemilau. Ini emas Mas di tadi kayak kuning kayak Oh baju gitu. saya nih. Jadi kayak rambut emas. Nah, Tapi bukan emas ya, warnanya kemilau. oke. Ini panjang Mas, dia bahkan bisa membentang dari situ sampai ke situ loh. Wih, panjang banget ya. Ya secara entitas. Oke. Nah, tapi yang saya rasakan ketika menggambarkan ini entitasnya nggak negatif, Om. Kayak Positif. aku ini kok positif. Apakah ini penjaga atau perwujudan dari energi positif yang ada di sini atau gimana yang Om tangkap nih? Iya. Iya, kalau ini sebenarnya beliau positif penjaga. Dibilang raja bukan Mas, Oke. tetapi panglimanya lah yang menguasai di sini. Oh, RT-nya. Oke. Beliau ini adalah boleh dibilang peliharaan Oke. atau sesuatu hal yang kemudian menjadi kepercayaan dari Mbah Sermo sendiri. Mbah Sermo. Oke. Nah, Mbah Sermo ini ngomong-ngomong belum kita ceritakan, Om. Iya. Nanti kita akan kunjungi lokasi. Oke. Terus ini gimana tentang dalam tanda kutip piaraan-piaraan yang kemudian menjaga di sekitar sini? Apakah ini yang dimitoskan orang dalam tanda kutip suka menampaki, kemudian kadang naik ke darat, ataukah memang ular yang ini atau ternyata itu entitas yang lain? Iya, itu entitas yang lain. Mas. Oh, yang lain. Iya, Walaupun sama-sama ular ya. kalau yang ini itu hanya ada di bawah saja. Oh, pantesan. Iya. Kemudian kalau yang kita tanya tentang buaya itu posisinya di sini. Oke. Iya. Nah ini kalau kita kembali lagi, tadi ada seorang pinter Mas ya. Itu dulu yang sebenarnya orang pinternya ini sudah diwariskan ke keturunannya. Nah di situ menyimpan banyak sekali pusaka. Dari pusaka-pusaka ini ada kodamnya. Uniknya ketika ini kemudian ditenggelamkannya dengan petik ya, entitas-entitas ini ada beberapa yang kemudian termanifestasi ke dimensi astral. Jadi nguap. Nah dari beberapa aktivitas itu tadi, beberapa orang yang tujuannya tidak baik ya datang untuk menarik pusaka-pusaka itu. Oh, ternyata dipakai buat itu juga ya? Iya, ada itu juga yang dulu berasal dari bekas rumah orang yang pernah tinggal di sini. Kemudian ketika berusaha menarik pusaka itu, apa kemudian pusakanya ketarik ikut atau ternyata malah dapat malapetaka si Iya. orang itu? Tergantung kuat-kuatannya. Kalau secara ilmu ini ya, supranatural yang lebih kuat orang yang narik dia akan selamat dan sebaliknya mesti. Tuh. Kalau misal ini aja ya, imajinasi terburuk ya. Kalau misalnya dia kalah berarti gagal, apa yang terjadi? Gini, saya mendengar satu percakapan, jika ini bisa diambil, maka akan ikut kamu, jika kamu kuat gitu. Tapi kalau gagal, maka kamu harus menjadi penjaga atau sesuatu hal yang melindungiku di sini. Melindungi itu bukan berarti yang menjaganya mesti, tapi menjadi seperti rumah. Jadi ada beberapa jiwa-jiwa yang masuk ke sini karena keteladarannya sendiri. Ini ya, jadi transmigrasi ke alam gaib ya. Sebelum kita ini ke spot yang lain, Berikutnya, aku kayak nangkep ini. Ini secara rasa aja ya. Kayak orang naik kapal, tapi kapalnya dari bambu. getek. Getek. Tapi kondisinya itu malam. Kemudian dia nyalain kayak lentera. Nah, lenteranya ini suka kelihatan dari pinggir-pinggir kayak apa toh kelap-kelip, tapi habis itu nggak ada orang. Itu apa sih? Bener nggak ada seperti itu? Iya, sebenarnya itu adalah perwujudan dari manifestasi ya Mas. Pemukiman gaib yang ada di sini. Ya, jadi itu ibarat kata ya mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang sama persis dilakukan oleh manusia pada siang hari. Kayak ini ya, kayak memori-memori yang ada, ada di sini itu masih bisa diakses sama mungkin entitas ya seperti itu, kemudian diwujudkan. Oh, oke.
Titik berikutnya mana? bekas makam. Mantap. Ya kan, di sini ada sekitar 6 sampai 7 makam umum Heeh. itu yang dipindahkan. Heeh. Menurut cerita juga ada makam dari leluhur warga yang ada di sini, yaitu Mbah Sermo. Sermo. Dan ada juga makam yang ini jauh lebih lama masih. Jadi beliau ini adalah prajurit yang waktu itu pengikut dari Pangeran Diponegoro. Karena Padha Sermo ini kan tidak jauh dari Gunungan Menoreh. Iya, iya. Yang waktu itu juga menjadi akses untuk perang Jawa. Ya, siapakah beliau? Kita ke sana. Oke, yuk kita ke lokasi berikutnya. Tetap ikuti kita semua. Ya ada mas, biasanya mitosnya yang ada di setelah ada Bendungan Sermo itu dulu itu ada hewan ya berbentuk ular, itu biasanya bisa kelihatan mas. Ularnya itu bentuknya sangat besar sekali, tapi itu kelihatannya itu tidak sewaktu-waktu mas. Jadi misalnya pas ada musim penghujan apa itu biasanya mitosnya itu kelihatan. Setelah itu pas di tengah-tengah itu dulu itu pernah ada juga yang mitosnya itu berbentuk kepala manusia itu juga pernah. Yuk, banyak ya, ada yang orang yang pernah mengalami mas, karena yang namanya waduk itu mungkin ya di mana-mana ya udah begitu mas. Soalnya yang namanya waduk itu dulu itu ya, misalnya pas di tempatnya itu ada pohonnya, ada kuburannya, itu jadinya mitosnya jadinya begitu mas, kelihatannya begitu. Ya, Sobat Javanika semuanya, ini Ya. kita sudah mendarat di salah satu spot yang masih bisa kita lihat bekas-bekas bangunan desa pada waktu itu. Nah, ini kita mau kemana Om arahnya? Iya, ini juga ya dulu memang bekas desa dan ada juga bekas kompleks pemakaman. Oke. Dan ini kita sebenarnya ketika musim kemarau ini bisa penuh nih mesti, nggak kelihatan gitu. Dan tempat-tempat yang kita datangin itu salah satunya makam dari Mbah Sermo. Mbah Sermo sendiri. Dan ada juga makam dari Kiai Jambu Mangli. Oh, yang ini yang tadi Om sempat cerita katanya ini lebih tua, yang Iya. dari era Pangeran Diponegoro itu. Iya, Oke. iya. Dan menurut cerita makam-makam tua itu masih ada mesti Di bawah. di bawah, air, tapi oke. sudah tidak rata dengan sudah rata dengan tanah. Di beberapa sumber disebutkan sudah dipindahkan atau relokasi. Namun warga atau sesepuh setempat masih meyakini beliau ada di sini. Kenapa? Karena sudah menyatu. Oke. Iya, sudah menjadi waduk Sermo ini ya tinggalan gitu. Walaupun ada satu cerita bahwasanya beliau ini nggak mau dipindah. Itu susah untuk dipindah. Beliaunya ini kan sudah meninggal Om. Iya. Maksudnya secara Energi, spiritnya spiritnya gitu. Termasuk waktu penggalian juga banyak masalah Oh, gitu. ketika mau dan dipindah. Nah, ini mungkin kita akan coba mencari karena jadi kita lihat ini ya Sobat Javanika banyak sekali nisan, Puing-puing. kijing gitu ya. Puing-puing remukan-remukan yang ada di sini. Coba kita datangi nanti Oke. ya sebagai katalis lah kita sebut. Oke. Sana. Itu aja mesti. Nah, situ. Ini Iya. Memang benar adanya ya Mas Di ya. Makam-makam itu sudah direlokasi sebenarnya. Tetapi
karena sudah menjadi kerangka, ada juga yang sudah lebur menjadi tanah. Saya sebenarnya merasakan tanah yang ada di sini itu menyatu dengan jasad, gitu. Jadi nggak bisa dipindahkan. Seandainya kalau itu masih jenazah utuh mungkin bisa, Mas. Tapi ada beberapa yang itu sudah tinggal tulang belulang. Iya. Gitu. Itu pun sudah strukturnya mungkin sudah banyak yang tidak utuh ya. Iya, gitu iya, sudah tidak utuh. Kemudian kalau kita mengkerucut ya, secara entitas yang menjadi penunggu ataupun sesepuh yang mendiami Waduk Sermo ini, saya sangat merasakan energi-energi itu besar. Tetapi eksistensi mereka itu seakan-akan senyap, jadi silent. Terutama bagi warga asli atau mereka-mereka yang berdarah asli sekitar sini dan masih ada keturunan dengan Mbah Sermo sendiri ataupun Ki Jambu Mangli tadi. Tuh. Sehingga mereka tidak melihat mesti beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di sini secara metafisik. Anehnya itu bisa dirasakan atau dilihat oleh orang-orang yang di luar dari wilayah Sermo sendiri. Oh, malah ini ya, malah orang lain ya, orang asing gitu ya. Atau wilayah Hargowilis ya di luar itu. Bahkan di tengah ini terkadang masih terlihat seperti gemerlap perkampungan ketika melewati jalan yang ada di sekitar. Oh gitu. Tapi itu bukan perkampungan gaib makhluk astral gitu, bukan? Bukan. Itu residual memori. Oh, oke. Iya, jadi masih terlihat suasana kondisinya ini di waktu lampau gitu. Yang Om Ho ini lihat gambarannya gimana sih? Mungkin apa namanya? Kalau misalnya bisa di-track pada waktu itu. Jadi perkampungan biasa sebelum itu terjadi ya, jadi tahun 93, 90 ya, gitu ya. Era 90-an awal banget gitu ya. Tahun 90-an itu biasa mesti jadi perkampungan seperti desa biasa. Kemudian saat terlihat itu uniknya di copy paste. Jadi referensinya mungkin mesti melihat kampung di tahun 90-an di desa-desa. Bangunannya modern. Namun itu di copy paste, jadi diserupakan sekarang gitu gambarannya. Oke. Iya, jadi ketika melintasi sekitaran sini, kok di tengah itu kayak ada perkampungan, jadi gemerlap gitu. Tapi penggambarannya sebenarnya dari itu ada, kemudian di copy paste. Jadi bukan perkampungan gaib, tapi hanya residual energi yang pernah ada di sini. Oke. Cuman saya ini Om, tadi ketika nggak tahu ya, ketika kita sama-sama duduk di sini kayak Mas Dim, yang merasakan apa? Menangkap entah memori, entah cerita. Makam itu banyak Om, nggak cuma satu, cuman ada beberapa makam, maksudnya makam bukan makam komplek, ada yang makam cungkup ya modelannya. Ada yang masih punya keluarga, masih ada namanya, tapi beberapa itu ada makam yang tua. Dan bahkan warga sekitar itu nggak banyak tahu ini sebenarnya makam siapa sih dan sebagainya, karena mungkin saking tuanya beberapa makam itu yang kemungkinan tidak bisa dipindah atau identifikasi relokasi relokasi. Nah, kalau kita melihat tentang makam itu sendiri ya, sebenarnya banyak sekali entitas-entitas itu justru bukan berasal dari yang meninggal mesti, tapi pegangannya. Gitu. Jadi misal ada orang sepuh nih ya, kita sebutnya udah tua-tua. Seseorang yang memiliki kewaskitoan atau yang disepuhkan atau yang dituahkan waktu beliau ini masih sugeng ya atau masih hidup. Saat kemudian sudah wafat, pasti nanti akan banyak kodam-kodamnya itu tetap ada di sekitar makamnya, Mas. Kita sebut makam yang ada jenazahnya ya. Nah, kodam ini terkadang pun juga bisa menyaru bersamaan dengan korin, sedulur papat lima pancernya. Kalau yang sudah wafat itu walau alam beliau ada di mana gitu, tetapi pengiring dan pembantunya, perewangannya itu yang masih tertinggal mesti. Nah, inilah yang ada rasa keberatan ketika makam itu kemudian direlokasi. Ya, aku juga tadi kayak nangkep kayak gitu. Masa sih eyangnya kan sudah kuntur seperti itu kan? Saya rasa tidak mengurusi lagi masalah duniawi. Nah, ini siapa? Ternyata relate sama yang Om Ho ceritakan. Iya, karena ketika di sini kemudian ada bencana besar, ada pembangunan besar. Itu jika kemudian ada makam, memang kalaupun itu dipindah dengan alasan-alasan yang tujuannya untuk kemasyarakatan. Gitu, karena di sini kan tujuannya untuk kemasyarakatan ya, karena tentu akan dikorbankan desa termasuk pemakaman itu
diratakan atau digenangi dengan air, kasarannya gitu. Tetapi ini berfungsi, sangat berfungsi. Nah, yang tidak terima atau tidak mau itu ya kodam-kodamnya Mas Di. Gitu, yang tidak terima, tidak berkenan gitu. Dan kalau saya rasakan residual energi tetap pasti kuat, karena ada seseorang yang dimakamkan pertama, tapi ketika dipindah itu pasti akan berkurang Mas Di. Itu pasti secara energinya akan berkurang dan lebih kuat di areal pertama. Gitu, walaupun jenazahnya dipindahkan sebagai simbolik ya, karena harus ada langkah pemuliaan dan juga ini relokasi yang baik gitu, secara memuliakan jenazah. Nah, tempat ini pun ketika kemudian dikunjungi, misalkan kita kenal untuk wisata dark tourism gitu ya, itu tidak apa-apa gitu, karena tempat-tempat ini memang mewakili secara dark tourism gitu, bukan ghost tourism, tapi juga bisa masuk untuk spiritual tourism gitu. Nah, kalau kita sebutkan untuk dark tourism, kita datang ke sini untuk tujuannya mengenang kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi di sini. Misalkan dulu pernah ada makam, kemudian kita mendoakan gitu ya. Tapi terlepas kemudian ketika ada entitas itu pasti ada. Namun mereka sudah memiliki wilayah ataupun memiliki daerahnya tersendiri. Jadi tidak ada kemudian yang mengganggu atau bahkan mencelakakan. Kalau sekedar menampakkan itu adalah eksistensi. Berbeda dengan sudut-sudut tempat di sini yang mungkin ada beberapa orang oknum yang kita sebut ya, yang menanam untuk mencari tumbal, itu berbeda cerita Mas. Itu tujuannya sudah mengganggu, mencelakakan dan juga memanipulasi pikiran orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Tapi di sini clear gitu. Ya, entitas ada gitu, tapi eksistensi. Berarti selain sebagai ini ya, sebagai destinasi wisata atau edukasi atau memang untuk sarana kepentingan umum cadangan air, ada nilai-nilai sejarah yang bisa kita kunjungi ke sini seperti itu. Jadi kita ke sini tuh bisa loh dapat nilai sejarahnya, dapat nilai spiritualnya, pesan-pesannya dan sebagainya. Iya, bisa ada satu kenangan-kenangan tersendiri. Dan dari dua leluhur yang ada di sini ya, memang memiliki satu kemampuan Mas secara spiritual gitu ataupun secara metafisik. Dan ketika beliau wafat pun kemudian pengikutnya atau perewangannya itu masih tetap setia, masih tetap mendampingi. Tapi di sini bukan beliau-beliau perewangan itu berada di sini hanya sifatnya menempati, enggak terus bikin menguasai bikin gangguan dan sebagainya enggak ya. Ya, berbeda dengan yang memiliki gangguan itu adalah entitas-entitas di luar dari sini tetapi ditanamnya di sini. Ya, mungkin sedikit ini mengklirkan kan ada nih. Ini kan case-nya makam direlokasi untuk dibikin waduk untuk kepentingan bersama. Kan ada nih makam kemudian dibangun bangunan misalnya tempat untuk lebih komersil bisnis gitu, atau untuk apa, untuk mall dan sebagainya. Terus itu kemudian ada rumor berhantu, itu beda cerita ya? Beda cerita. Sebenarnya perlakuannya juga sih Mas Di, dan penggunaannya itu yang penting itu. Karena memang ini juga untuk masyarakat sekitar sini juga. Iya, gitu. Iya, seperti itu. Wise seperti itu, bijaksana. Kita coba lihat ke sini Mas Di. Yang Mas dirasakan apa kalau di sini? Kalau di sini saya recas asli seperti itu, beda dengan di beberapa tempat, apalagi di dekat pintu air tadi. Ini lebih kayak pertama di sekitar kita kan air, kemudian ada lahan hijau yang terhampar luas, di sana ada pegunungan dan sebagainya. Udara di sini sangat clear seperti itu, dari polusi, dari dari hal-hal yang sifatnya keduniawian pun juga seperti agak menjauh sejenak. Jadi kita secara udara segar, kemudian secara rasa juga lebih tenang, kemudian energinya cocok seperti itu, sinkron dengan tubuh saya yang dirasakan yang ada di sini. Nah, ini satu lagi Mas, ketika ini menjadi tempat pemakaman pada masa lampau dan ada pemakaman tua ya, tempat ini juga menyimpan akumulasi doa. Gitu. Jadi beberapa orang yang nenepi, yang berziarah, itu tersinkronkan di sini pasti. Sehingga posisinya memang sentral. Ini ada di tengah, ada beberapa pulau-pulau dan kita mendatangi pas momennya ketika kemarau ya. Kemarau panjang seperti saat ini. Jadi
apa ya Mas, vibrasinya itu kuat. Iya, gitu. iya. Kalau yang saya rasakan gitu, dan tentunya saya merasakan beberapa orang-orang yang pernah tinggal di sini itu orang yang memiliki usia panjang-panjang, di mana mereka melakukan aktivitas keseharian itu tanpa terburu-buru. Iya, hidupnya itu sederhana, tenang, tapi tentram. Pikirannya tuh kalau orang Jawa bilang semeleh, Iya, seperti iya. itu. Kemudian mereka juga sering melakukan meditasi kalau Ya, saya sebut. tirakat gitu Tirakat, ya. ya di tempat ini, Blessing sehingga banget gitu, Om. ada beberapa yang sudah tahu melihat mimpi ya, bahwa nanti suatu ketika kampung lahir atau tempat tinggalnya itu terendam dengan air, tetapi itu tujuan baik. Oh. Jadi oke, bukan oke. terjadi satu bencana besar. Kalau mengingat tempat ini kan ada lebih di dataran tinggi ya. Kemudian sudah paham betul ini, kemudian menjadi untuk kepentingan masyarakat banyak gitu. Jadi ya lebih ke ayamnya Mas ketika ada di sini itu. Gitu. Walaupun ini bekas kuburan. Iya, iya, iya. Tapi bekas kuburan yang sudah dibersihkan, dipindah dengan cara yang baik. Namun tentunya ada entitas-entitas yang tadi masih ada di sini itu sebagai satu entitas yang tetap mendiami tempat ini. Ya, yang sifatnya netral juga. Netral, ya. ya. Oke, oke. Mungkin kayak ini apa ya? Kayak penyempurna perjalanan kita ya Om. Iya, Di spot ini kita tadi sudah Berputar-putar. bercerita tentang secara umum waduknya, kemudian ada beberapa spot yang dihuni entitas-entitas yang datang setelah ini jadi waduk, kemudian ada lebih jauh lagi tentang sisa-sisa memori kehidupan yang dulu pernah ada di sini, yang hari ini memang harus terendam air karena untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan secara umum seperti itu. Cuman memori-memori, energi-energi yang baik itu ternyata masih tersimpan dan masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang datang ke sini, tentunya dengan niatan yang bagus seperti itu. Mungkin ada beberapa insight yang mau disampaikan. Tentunya kalau kita ingin mengunjungi suatu tempat ya, atau kita ada rencana untuk berrekreasi, kalau kita menilai tentang dark tourism selama ini, mungkin kita kenalnya satu wisata mencari hantu, gitu, ataupun ke tempat-tempat angker horor. Sebenarnya sejatinya dark tourism sendiri tujuannya untuk datang ke tempat-tempat yang pernah terjadi bencana, pernah di situ terjadi pembantaian, pernah terjadi kesedihan, atau komplek-komplek peperangan, pemakaman. Namun sebenarnya seperti namanya ya, wisata kelam. Jadi energi ataupun peristiwa lampau yang dirasa kelam mesti. Jadi bukan untuk sekarang. Jadi ketika kita datang, mungkin kita bisa berziarah, kita bisa berdoa, mengenang peristiwa tersebut, memahami kilas sejarahnya seperti apa. Tapi tergantung tujuan. Tentunya tempat-tempat ini karena pernah ada sejarah kelam atau kejadian kelam, pasti juga menyimpan residual energi yang kurang baik. Sehingga bisa juga mengarah ke sesuatu hal yang berkaitan dengan ghost tourism ataupun spiritual tourism. Spiritual di sini konsepnya adalah seperti kita ziarah. Tapi kalau ghost tourism tujuannya untuk mencari hantu. Itu berbeda cerita. Tapi dark tourism bisa diterapkan di sini. Kenapa? Karena bisa kita kenang dulu ada satu peristiwa sejarah orang yang dari lahir besar dan kecil dan besar di sini bekerja menetap, kemudian karena akan ada kebijakan dari pemerintah dipindah mesti, tapi tentunya tidak ada korban, karena ini salah satu cara atau upaya baik yang sudah diberitahukan kemudian direlokasi, bahkan yang sudah istirahat dengan tenang pun sudah direlokasi, itu dipindah. Walaupun entitas-entitas penjaga atau penyertanya masih ada, termasuk serpian badannya ataupun tulang juga masih ada, tetapi sudah menyatu dengan tanah. Jadi jika diperlakukan dengan baik, insya Allah akan menimbulkan hal-hal atau dampak yang baik juga. Gitu. Kalau kita bilang entitas tetap ada, tetapi mengganggu atau tidak itu berbeda. Eksistensi itu pasti ada, tetapi mengganggu atau tidak itu berbeda. Gitu. Oke, Om, Mas Di, kita tutup, kita pamitan. Tetap support terus channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian bagikan video ini jika memang kalian suka dan bermanfaat. Kemudian saksikan juga channel satunya, podcast obrolan santai dengan cara yang sama, dan tinggalkan masukan, kritik dan saran hanya di kolom komentar. Serta tidak lupa ucapan terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi kita, mensponsori kita pada alat-alat kesempatan kali ini, pada syuting kali ini dengan alat-alat kameranya yang mutakhir. Untuk teman-teman yang memiliki pekerjaan di bidang seni videografi, fotografi, atau yang
penghobi atau yang sedang kuliah di jurusan yang sama dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja hanya di DOS Indonesia yang outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Masuk yang ada di Jogja itu ada di Jalan Kaliurang. Ya tentu Mas D. Oke, kita Terima pamit. kasih teman-teman semuanya yang bertugas dan juga Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum tumati. Salam Rahayu.